Gacor besar di film sini dan video ini saya akan bahas inilah buah iblis ancien dan mythical Zoan di serial One Piece. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Kita pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, udah lama banget nih kita nggak bahas hal trivial di serial One Piece. Ya seperti contohnya buah iblis apa atau mungkin urutan dari buah iblis terkuat dan sejenisnya lah. Dimana karena cukup hype banget nih perubahan Kaido di mode hybridnya. Jadi kali ini akan saya berikan semua user Zoan, Ancient dan Mythical Zoan yang pernah muncul di serial One Piece ini. Dan sebagai disclaimer, ingat ini bukan urutan terkuat ya, karena masalah kekuatan dari Zoan ini seharusnya kembali ke usernya lagi. Jadi Zoan ini lebih ke usernya lah, dimana Logia atau Paramecia berpengaruh kuat ke tipe buah iblisnya. Yang sebelumnya juga pernah saya bahas di video ini sih, udah lama juga, tapi mungkin kalian bisa cek jika penasaran. Oke, kita akan mulai dari Ancient Zoan dulu ya, yang kelangkaannya tidak selangka untuk Mythical Zoan deh. Dan banyak juga yang nanya nih, loh bang kok langka sih, kan buah iblis ini cuma ada satu tipe doang, jadi pasti semuanya langka dong karena cuma ada satu. Nah jadi kelangkaannya ini dinilai dari total buah iblis Zoannya, bukan dari hanya satu saja, karena udah jelas lah buah iblis ini cuma ada satu. Mungkin contoh gampangnya seperti inilah, misal dari 10 Zoan yang ada, 6-nya itu adalah Zoan biasa, seperti singa, leopard, atau yang lain-lain. Dan 3-nya itu adalah ancient dan sisa satunya lagi adalah mythical. Ngerti kan maksud langkanya itu seperti apa? Jadi dari 10 Zoan user yang ada, hanya ada 10% yang dapat mythical Zoan. Nah berarti itulah selangka ini dari buah iblis mythical Zoan di serial One Piece. Ingat. Nah dari sini dapat ya untuk langkanya. Kita akan langsung masuk ke list user Zoannya. Pertama adalah sang supernova X-Drake. Jadi yang pertama ini adalah Ryu Nomi model Allosaurus. Ini adalah Ancient Zoan pertama yang kita dapatkan di Arc Sabondi Archipelago. Dimana awal kemunculan Zoan model Ancient ini membuka kita sebagai pembaca One Piece bahwa Zoan tidaklah harus selalu binatang biasa sajalah yang masih ada saat ini, melainkan Ancient atau yang sudah punah pun bisa ada. Dan akhirnya muncullah spekulasi baru terkait buah iblis dinosaurus yang lain. Dimana Zoannya dia dapat berubah ke ukuran yang cukup berbeda jauh dari aslinya inilah. Yang awalnya seukuran manusia lebih dikit bisa melebihi tinggi dari pasifista ke mode Zoannya. Serta dia pun mendapatkan tambahan kuku yang kuat dan ekor juga yang bisa digerakkan sesuka hati. Serta gigi taring yang jelas meningkatkan kemampuannya juga. Itulah X-Drake. Lalu selanjutnya adalah buah iblis dari Patch One, yaitu lagi-lagi Ryu Nomi model Spinosaurus, di mana ada perbedaan antara Spinosaurus ketika awal muncul dan setelahnya. Karena dikatakan Spinosaurus ini punya sirip seperti hewan laut dan Oda tidak melewatkan hal itu, serta dia merevisinya di Onigashima. Hal penting juga yang perlu kita tahu dari Ancient Zoan ini adalah dia memiliki durabilitas dan penyembuhan yang luar biasa cepat. Setelah melawan Sanji yang kita pun tidak tahu nih sebenarnya siapa yang menang atau kalah dari pertarungan mereka, karena toh kita melihat Patch One ini terlihat sehat-sehat saja di Onigashima. Lalu setelah itu pun dia menerima serangan telak dari Gear 3-nya Luffy di rahangnya itu. Dia terluka tapi langsung kembali normal lagi. Durabilitas yang luar biasa dari seorang user Ancient Zoan. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah ulti yang lagi-lagi diisi oleh eksekutif dari Kaido ini yang memang jelas lah isinya user Ancient semua, yaitu Ryu Nomi model Pachycephalosaurus yang dimakan oleh ulti Chuan. Dimana Pachypela ini dikenal sebagai dinosaurus yang mempunyai tulang tengkorak yang sangat kuat. Makanya dia menjadikan itu sebagai salah satu serangan pamungkasnya alias to the bone, anjay to the bone.
yaitu ulti Bat yang digunakan berkali-kali kepada Luffy, Usopp, dan juga Nami. Serta terkait penyembuhan pun terlihat jelas nih setelah dia menerangkan serangan Raime Hake dari Yamato. Tidak lama kemudian dia sudah kembali sembuh. Terus selanjutnya yang keempat lagi-lagi ini adalah Ryu Ryunomi model Triceratops. Dinosaurus favorit kita waktu masih kecil nih dengan bentuk yang sangat keren. Buah iblis ini dimakan oleh Sasaki. Hal yang paling jelasnya terlihatlah adalah perubahan fisiknya yang cukup jauh membesar dibandingkan biasanya. Memang yang paling mencolok dari dinosaurus ini adalah bagian tanduknya yang sangat kuat, tapi lemah di bagian bawah atau perutnya. Karena memang ya tidak terlindung apa-apa dan itulah yang dilakukan atau ditebas oleh sang Franky. Dan selanjutnya yang kelima adalah Wushu. Ini dia Ancient Zoan selanjutnya yang tidak termasuk ke dalam ras dinosaurus adalah Neko Nekonomi alias kucing model Sabertooth. Yang juga favorit kita semua nih waktu zaman kecil, dia ini bukan dinosaurus tapi termasuk ke hewan ancient yang telah punah. Tipe ini dimakan oleh Wushu, karakter misterius Tobiropo nih yang pastinya akan punya highlight yang lebih tinggi dibandingkan Tobiropo yang lain. Bayang gak sih kemampuan sehebat Rob Lucci yang leopard tapi ini dimakan untuk kasus Wushu yang pastinya jauh lebih kuat lagi. Wah, jangan-jangan dia juga punya Rokuoga nih. Wah, gawat banget jika seperti itu. Lanjut yang keenam adalah Black Maria. Ini dia favorit kita semua, Tante Black Maria. Dia makan buah iblis Kumo Kumonomi model Rosa Miguel Graufo Geli. Buah iblis yang buatnya dapat berubah menjadi laba-laba, tapi sejujurnya untuk perubahan dari Black Maria ini sangatlah unik. Bentuk asli dari laba-labanya tetap ada di bagian bawah tubuhnya ini, tapi untuk bagian atas tubuhnya tidak berubah alias masih tubuh normal dari Black Maria. Jadi kan makin asoy aja nih atasnya yang cantik gitu. Apalagi dia tiba-tiba buka baju. Waduh, tante versus tante ini. Dia pula bisa mengeluarkan jaring laba-laba seperti Spider-Man dari tangannya, serta dari ukurannya, Black Maria ini yang sangat besar bahkan lebih besar dari Kaido. Dia bisa berubah ke mode Zoan yang jauh lebih besar lagi nih, tapi apakah laba-labanya juga punya kehidupan sendiri ya? Lalu ini juga Ancient Zoan selanjutnya, lebih tepatnya ini kedua sih setelah X-Drake yaitu Zouzou Nomi model Mammoth. Yang dimakan oleh Jack yang dikeluarkan pertama kali di Pulau Zou juga. Wah, luar biasa bukan sih Oda Sensei buah iblis Zou keluar di Pulau Zou. Ya sejauh ini memang belum ada hal yang spesial dari Jack ini karena dia ini hanya terlihat sebagai beban saja di arc Wano Kuni ini. Ya semoga dia bisa berperan lebih baik lah ketika melawan Ino Arashi nanti. Tapi satu yang perlu kita perhitungkan adalah ketahanannya yang luar biasa. Dari awalnya yang terluka melawan Fujitora, Sengoku dan yang lain-lain, lalu juga di Zou juga dia terluka. Dan dia pun diserang oleh Asura juga terluka dan terakhir oleh Modo Sulong, Inu, dan Neko. Tapi dia masih dapat bergerak dan siap bertarung. Wah ini sih ketahanan tubuhnya sangat gila sekali. Lalu selanjutnya juga yang ke-8 adalah salah satu bencana lagi dari Kaido adalah Queen si lucu ini, tapi yang sangat bangsat. Dia memakan Ryu Ryunomi model Brachiosaurus. Lagi-lagi hal terkuat dari Brachiosaurus ini adalah lehernya yang sangat panjang itu. Dan di sini juga jadi andalan tapi yang menariknya dari Queen karena dia ini seorang ilmuwan, dia memadukan tubuh dinosaurusnya dengan cyborgnya yang membuatnya sangat unik tapi banyak banget manfaatnya. Ya untuk hybridnya juga kita belum lihat nih dan untuk lawannya pun masih belum jelas. Kira-kira lawan siapa ya Queen ini? Apakah dia seperti Kaku juga nih yang jerapah, tapi Queen ini di tier yang berbeda lagi, jadi akan melawan Zoro atau akan melawan Sanji karena sama-sama Okama. Lanjut, yang ke-9 adalah King juga yang salah satu bencana dari Kaido. Dia memakan Ryu Ryunomi model Pteranodon, salah satu Ancient Zoan yang bisa terbang yang juga menurut saya sangat gila sekali. Udah tubuh Zoan yang pasti sangat kuat, dia pula bisa terbang yang membuatnya sangat gila lagi. Pantas dia mendapatkan nama King sebagai komandan pertama lah kurang lebih di pihak Kaido. Untuk mode Zoannya saja dia sudah sekuat itu ketika terlihat menyerang Sanji. Tapi yang uniknya sepertinya sayap dari King ini adalah sayap asli dirinya nih yang merupakan ras lain yang dikatakan oleh Big Mom.
Kira-kira ras apa ya dari King ini? Lalu lanjut untuk yang 10, kita masuk ke bagian Mythical Zoan. Dimana ini juga nih salah satu momen yang benar-benar mengubah perzoanan di serial One Piece. Karena awalnya hanya binatang biasa nih, lalu muncul ancient dari X-Drake yang ternyata ada dinosaurus juga. Dan ini ternyata ada juga makhluk mitologi yang notabene ya mitos aja gitu, cuma dari cerita-cerita saja. Dimana user pertama yang diperlihatkan memakan Mythical Zoan adalah Marco. Dia memakan buah iblis Tori-Torinomi model Phoenix, udah dapat efek Zoan, dia dapat terbang, ada kemampuan Phoenix, diketahui juga dia memakan buah iblis ini sejak masih kecil di kapal Shirohige. Sebenarnya dengan adanya Mythical Zoan ini, kita bisa memprediksikan adanya mitos-mitos lain yang luar biasa, terutama yang cukup terkenal lah. Wah, jika benar-benar seperti itu sih, kekuatan Zoan Mythical lain akan sangat luar biasa. Menariknya dari Mythical Zoan adalah selain dia mendapatkan efek transformasinya di Zoan yang biasalah, mereka juga mendapatkan efek dari hewan mitologinya. Ya mungkin lebih mudahnya, Mythical Zoan ini campuran antara Zoan ditambah Paramecia. Untuk Marco, dia punya kemampuan penyembuhan dari api Phoenix-nya, dimana regenerasinya pun sangatlah cepat, yang bisa-bisa dia ini tidak bisa mati nih. Jika ternyata api Phoenix-nya buatnya menjadi telur lagi. Wah, immortal sih kalau gitu. Lalu selanjutnya yang 11 adalah Sengoku, Mythical Zoan yang kedua yang dimakan oleh sang mantan Fleet Admiral Sengoku. Dia memakan buah iblis Hito-Hitonomi model Daibutsu. Hito-Hito ini berarti manusia. Ingat, Zoan itu bukan murni binatang ya, karena arti Zoan ini lebih ke semua makhluk hidup yang ada. Contohnya Chopper, dia memakan Hito-Hitonomi yang berarti manusia dan mengubahnya menjadi seperti sekarang. Untuk tipenya atau modelnya memang belum diketahui nih untuk Chopper ini memakan model apa, mungkin human gorilla kali ya. Nah kembali ke Sengoku. Dia karena mythical dan tipenya adalah patung Buddha, dia mempunyai tambahan kekuatan seperti Buddha, yaitu tapak Buddha nih yang pernah dia gunakan juga di Marineford. Dia dapat membuat shockwave besar yang berhasil melukai sekelompok kru Kurohige sekaligus. Selain tambahan kekuatan dari Zoan dan ukurannya yang berubah sangat jauh sekali, dia pula mendapatkan efek mitologi Buddha yang pernah saya bahas untuk Awakening dan lain-lainnya di video ini. Wah, pantas banget sih dia dijuluki orang terkuat juga di serial One Piece. Bahkan Roger pun mengakui kemampuannya karena ya dia ini sangat-sangat hebat. Bahkan tanpa buah iblisnya saja saya sudah yakin Sengoku ini luar biasa kuat, apalagi di mode Zoan berubahnya. Wah gila sih, bisa jadi Sengoku ini user Zoan terkuat sebelumnya. Lanjut yang ke-12 adalah Orochi. Ini dia buah iblis yang dimakan oleh si bangsat Orochi. Dia memakan Hebi-Hebi-Nomi alias ular model Yamata no Orochi, dimana dia dapat berubah menjadi hewan mitologi Yamata no Orochi dengan 8 kepala. Yang sepertinya masing-masing dari kepalanya ini mempunyai akalnya sendiri. Dan dengan perubahan ini pula membuatnya berubah menjadi sangat besar. Salah satu buah iblis yang sebenarnya super OP nih, yang semoga efeknya tidak berhenti di situ saja. Ya karena dimakan oleh si Orochi bangsat inilah. Untuk kemampuan mitologinya, sepertinya dia memang harus dibunuh berkali-kali untuk dapat mengalahkannya. Karena mengingat perkataan Fukurokuji sebelumnya ya sebenarnya sudah saya bahas di video analisis untuk chapter tersebut sih. Lalu yang ke-13 adalah Devon. Ini dia user Mythical Zoan yang baru-baru ini kita ketahui adalah milik Katarina Devon. Dia memakan Inu-Inu-Nomi model Kyuubi no Kitsune. Salah satu mitologi di Jepang juga nih, dimana tentunya selain Devon yang sangat kuat, dia mendapatkan efek mitologi Kyuubi ini. Dia dapat berubah menjadi siapapun yang dia inginkan, ya mirip dengan Mane-Mane Bone Clay lah. Makanya saya bilang mythical ini Zoan rasa Paramecia. Tapi untuk batasannya kita memang belum tahu sih untuk user Devon ini. Apakah dia perlu menyentuh muka dulu seperti Mane-Mane atau tidak? Ya semoga cepat terjawab. Lalu ini dia user Mythical Zoan yang terakhir yang kita ketahui, alias ultimate dari ras Zoan, sang monster terkuat di dunia, Kaido si 100 binatang atau 100 Beast Kaido. Ya mungkin Jepangnya Hyakuju no Kaido lah. Dia ini diibaratkan monster terkuat yang berarti dia adalah sang Zoan terkuat dari semua yang ada.
Ya ini sebenarnya berarti sangat literal sih mengenai kekuatan dari Kaido yang luar biasa ini. Plus Zoannya juga sebenarnya sangat gila sekali. Dia memakan buah iblis Uwo Uwo no Mi model Seryu. Dimana Uwo ini berarti ikan dan ini juga hal unik yang menggemparkan dunia One Piece karena ikan tapi buah iblis ini harusnya tidak bisa berenang. Pantas di awal kemunculan dari Kaido ini dikatakan dia menguasai daratan, udara, dan juga lautan. Sepertinya karena efek buahnya ini, dia ini tidak akan mati jika jatuh ke air laut. Tapi mungkin hanya tidak bisa berenang lah, seperti natural effect dari buah iblis. Untuk kemampuan mitikalnya adalah ya naga langit Seryu. Dia dapat sedikit mengendalikan udara, menciptakan petir dari mulutnya, serta mengeluarkan topan juga. Dan perubahan kezuannya sebenarnya sudah berubah ke ukuran yang sangat super masif sekali. Anjir, boros kata-kata. Karena ya ukurannya yang kelewat besar lah. Bahkan ukurannya itu bisa sebesar satu kota. Tapi mode hybridnya malah seukuran Kaido di mode manusianya. Atau jangan-jangan dia punya mode hybrid yang lain ya. Serta ketahanan kulit naganya pun membuatnya tidak mempan segala jenis serangan. Bahkan haki Luffy pun di Gear 4-nya sebelumnya tidak mempan sama sekali. Yang bahkan itu pun bisa meratakan Luffy dengan mudah dan melukai Komandan Yonkou. Selain itu pun dia punya kemampuan untuk menciptakan awan yang dapat mengangkat benda apapun. Dan itu juga yang buat Kaido ini dapat terbang. Gila banget gak sih kekuatan dari sang Yonkou Kaido. Nah jadi itulah keseluruhan Zoan luar biasa yang sudah muncul di serial One Piece ini. Kira-kira Zoan apa lagi ya yang bisa dimunculkan terutama untuk mythical Zoannya? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga jika ingin mengurutkan yang terkuat, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya. Nah buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja, kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share film teman kalian. Gue Devila pamit and I'll see you guys next time.